Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kisah sebelumnya kita telah sampai pada di mana Nabi Isa di Kota Nain, kemudian di sana mengajar para muridnya tentang kedatangan Ahmad dan siapa Ahmad itu dan risalah yang akan dibawa oleh Ahmad. Ahmad adalah Rasul terakhir yang akan datang setelah kepergian Nabi Isa. Setelah itu penduduk Nain minta tolong karena ladang gandum mereka hampir pusuh semua karena dimakan hama. Terus kemudian karena mukjizat Nabi Isa, maka panen menjadi melimpah ruah, melebihi dari panen sebelumnya, sehingga lebih dari yang dibutuhkan oleh masyarakat penduduk Nain, dan penduduk Nain bahkan bisa menjual kelebihan panennya ke kota-kota yang lain. Karena itu kemudian penduduk Nain ingin mengangkat Nabi Isa sebagai Mesias, sebagai raja penolong bagi Bani Israel. Tapi kemudian Nabi Isa justru menolak untuk jadi Mesias, karena Nabi Isa mengetahui bahwa Mesias yang sebenarnya adalah Ahmad yang akan datang setelah kepergiannya. Karena itu pula, karena Nabi Isa menolak, kemudian salah satu muridnya yaitu Yudas Iskariot berkhianat, kemudian mendatangi para imam, menyampaikan penolakan Nabi Isa jadi raja dan seterusnya. Dan Yudas Iskariot sudah mengetahui bahwa para imam Haikal Sulaiman memang berencana membunuh Nabi Isa. Yudas Iskariot berkhianat karena dia adalah sahabat yang sebelumnya adalah bertugas membawa pundi-pundi sumbangan penduduk Israel untuk Nabi Isa, yang oleh Nabi Isa digunakan kembali untuk membantu penduduk Bani Israel yang memang mayoritas miskin, terus penyakitan karena sudah lama ditindas, ya. Kemudian namun Nabi Isa mengetahui bahwa Yudas Iskariot berkhianat, sehingga ketika Yudas kembali berkumpul dengan para sahabat lainnya dan Nabi Isa, kemudian Nabi Isa mengingatkan para sahabat lainnya pada orang yang tiba-tiba datang tiba-tiba datang tanpa alasan, kemudian menyatakan cinta kasihnya. Itulah kisah yang kemarin yang yang telah kita kisahkan kemarin. Nah, sekarang adalah kelanjutannya. Terakhir Nabi Isa dan para muridnya itu ada di Damaskus, yang kemudian Nabi Isa kembali mengajak para sahabatnya untuk ke Baitul Maqdis melalui Galilea, ya, tidak ada jalan lain kecuali Galilea. Dari Galilea kemudian perjalanan dilanjutkan ke Nazaret, ya, ke Nazaret, tempat Nabi Isa, masa kecil Nabi Isa setelah kepulangannya dari Mesir bersama-sama Maryam dan Yusuf, ya.
Yusuf suami Maryam, ya, bukan Nabi Yusuf, ya. Nah, penduduk sudah mengetahui bahwa Nabi Isa datang, dan Nabi Isa adalah penduduk Nazaret, pernah cukup lama. Jadi ya cukup lama, mungkin sampai pulang dari Mesir itu sekitar umur 6-7 tahun, ya, dan kemudian mulai pindah, ya, dipindah ke Bethlehem. Yusuf mengajak pindah ke Bethlehem itu sekitar umur 12-13 tahun. Jadi di Nazaret cukup lama, ya, jadi 6 tahun. Jadi penduduk Nazaret juga mengetahui kalau Nabi Isa adalah penduduk Nazaret, ya. Sehingga ketika terdengar kabar bahwa Nabi Isa akan mampir ke kota Nazaret, maka penduduk segera berkumpul untuk menyambut kedatangan Nabi Isa. Berduyun-duyun, berdesakan di jalanan untuk menyambut kedatangan Nabi Isa. Ada seorang pemungut pajak yang perawakannya itu kecil, ya, ingin ikut berdesak-desakan ingin melihat Nabi Isa. Namun karena perawakannya kecil sehingga dia tidak bisa melihat Nabi Isa, ya. Kemudian naik pohon, ya. Naik pohon agar dirinya dapat melihat Nabi Isa. Sampai seperti itu, ya. Nah, pemungut pajak ini biasanya kan sangat memusuhi Nabi Isa, ya. Tapi pemungut pajak ini, seorang pemungut pajak ini telah bertobat sehingga meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut pajak, ya. Ya, dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut pajak karena bertobat, ya, telah bertobat atas perbuatannya sebelumnya, ya. Sehingga ketika mendengar Nabi Isa mau datang ke kota Nazaret, dia juga ikut, meskipun perawakannya kecil, ikut berdesak-desakan dan kemudian naik pohon agar bisa melihat Nabi Isa. Itu adalah itu manifestasi dari rasa tobatnya itu sampai seperti itu. Nabi Isa meskipun tidak mengenal orang itu, tapi mengetahui, ya, sebelumnya tidak pernah mengenal orang itu, tapi mengetahui tentang orang itu, bahwa orang tersebut telah bertobat, ya. Nah, ketika Nabi Isa mendekatinya, kemudian berkata pada orang tersebut, turunlah Zakius, ya, Zaki kalau dalam bahasa Arabnya adalah Zaki. Zaki itu suci, ya. Zaki artinya adalah suci. Turunlah Zakius, ya, Zakius, ya. Karena hari ini aku ingin tinggal di rumahmu, ya. Ya, ini perkataan Nabi Isa kepada Zaki yang telah bertobat itu. Nah, kisah ini diriwayatkan di dalam Injil Lukas 19, ya, Injil Lukas 19. Panggilan Nabi Isa kepada Zaki tersebut itu menunjukkan bahwa Nabi Isa telah mengetahui bahwa orang tersebut telah bertobat, sehingga Nabi Isa mau menginap di rumahnya. Nah, ini adalah lukisan Nabi Isa memanggil Zakius agar turun karena ingin tidur di rumahnya Zaki, ya. Cukup lama di Nazaret, ya. Nabi Isa kemudian di sana, ya, seperti biasa berdakwah, mengingatkan Bani Israel agar Bani Israel di sana menjalankan Taurat dengan benar,
ya, dan lain-lain. Penduduk yang banyak bertanya tidak dijawab, tidak bisa dijawab, tidak mungkin dijawab semua oleh Nabi Isa sendirian, sehingga Nabi Isa juga memerintahkan para sahabatnya untuk menjawab apabila bisa menjawab pertanyaan orang-orang dari orang-orang Nazaret tersebut, ya. Nah, itulah kisah Nabi Isa setelah dari Yerusalem ke kota Nain di Galilea, kemudian Damaskus, hingga kemudian balik lagi melalui Galilea, kemudian ke kota Nazaret, ke tempat tanah kelahirannya, bukan kelahirannya, tempat masa kecilnya, dan beristirahat cukup lama di sana sambil berdakwah pada penduduk Nazaret. Nah, kisah selanjutnya setelah peristiwa itu semua, ya, yang menjadi perhatian khusus baik Gubernur Pilatus, gubernurnya Roma, ya, Gubernur Pilatus yang menyempatkan diri datang cukup jauh dari kota tempat tinggalnya di Antioquia, ya. Antioquia itu sekarang masuk Turki, ya. Antioquia itu masuk Turki itu, ya. Bukan Libanon, ya, Turki, ya. Ya, itu kan memang letaknya di perbatasan di situ, ya, di antara Libanon dengan Turki itu. Di tepi pantai, kota tepi pantai. Jadi cukup jauh. Sehingga kalau sampai datang ke Yerusalem itu ya beberapa hari untuk melakukan perjalanan itu, ya. Itu pada peristiwa sebelumnya, ya. Dan juga menjadi perhatian Herodes Antipas yang memang di Galilea, ya, tempat kedudukannya di Galilea. Ya, saat itu kemanapun Nabi Isa pergi selalu selalu diikuti oleh rombongan penduduk yang sangat besar, ya, dan ketika masuk kota juga ketika masuk kota ya selalu dikerumuni banyak orang, ya. Nah, demikian pula ketika balik, ya, dari Nazaret kemudian pergi ke Yerusalem, ya, selalu dalam perjalanan saja diikuti oleh banyak orang, ya, sehingga memang selalu membuat heboh, ya. Rombongan Nabi Isa itu selalu heboh karena kemana-mana diikuti oleh banyak orang, ya. Dalam kisah Salman Al-Farisi ketika dia mencari agama yang benar, ya, dia berkeliling ke banyak kota, termasuk kota di Syria maupun di Baitul Maqdis, ya, mau di Damaskus dan sekitarnya. Tapi Salman Al-Farisi ini ketika ketemu Nabi Muhammad pernah mengkisahkan bahwa dirinya pernah ketemu orang yang kemana-mana itu selalu diikuti rombongan yang sangat besar, dan kalau istirahat dia banyak melakukan menyembuhkan orang sakit. Salman Al-Farisi pada masa Nabi Muhammad itu. Kalau Nabi Isa ini kan pada awal abad pertama Masehi, ya. Pada awal. Kalau dengan Nabi Muhammad kan selisihnya 500 tahun lebih, ya, 550 tahun ke atas selisihnya, kan. 550 tahun ke atas selisihnya dengan Nabi Isa, ya kan. Tapi Salman Al-Farisi melihat itu, bahwa Nabi Isa itu kemana-mana, ya,
dia melihat ada orang yang kemana-mana diikuti banyak orang, dan kalau istirahat dia menyembuhkan orang sakit. Ya. Cerita begitu kepada Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad kemudian dikatakan bahwa Salman telah melihat rombongan Nabi Isa. Itu ya. Jadi ada pembenaran di situ. Ucapan dari apa yang dilihat Salman Al-Farisi yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad mengatakan bahwa Salman Al-Farisi telah melihat rombongan Nabi Isa. Ya. Tentu ini sesuatu yang yang anugerah bagi Salman Al-Farisi, wong peristiwanya sudah 550 tahun lebih berlalu, ya, sudah berlalu lebih dari 550 tahun, bisa melihat rombongan Nabi Isa yang besar dan Nabi Isa yang menyembuhkan banyak orang sakit. Ya. Nah, itu anugerah Allah pada Salman Al-Farisi. Tapi itu juga menjadi pertanda bahwa Nabi Muhammad membenarkan bahwa kemana-mana Nabi Isa itu selalu diikuti rombongan yang besar. Nah, kalau Nabi Isa beristirahat, ya selalu Nabi Isa itu didatangi penduduk untuk minta disembuhkan dari sakit, ya. Ya, macam-macam yang dilakukan selain berdakwah, ya. Nah, dalam perjalanan menuju ke Yerusalem itu, rombongan Nabi Isa ini juga diikuti oleh pengikut atau utusan para imam Farisi dan Saduki, yang para imam ini para penguasa Haikal Sulaiman, yang utusannya itu selalu disuruh mendengarkan apa saja khotbahnya Nabi Isa, ya. Jadi para imam ini memang tidak senang, bahkan ingin membunuh Nabi Isa karena dianggap mengancam kedudukannya, ya, sebagai Imam Haikal Sulaiman, ya, sehingga selalu mengutus utusan untuk mengikuti Nabi Isa kemana saja, dan mencatat juga apa yang disampaikan yang dikhotbatkan oleh Nabi Isa. Bahkan mereka juga selalu bertanya, paling banyak bertanya, yang pertanyaannya itu menjebak, seolah-olah Nabi Isa tidak mengetahui Taurat, ya. Padahal Nabi Isa itu kan agar menunjukkan bahwa Bani Israel melaksanakan Taurat dengan cara yang tidak benar. Kan lucu, ya. Jadi, demikian demikian takutnya Nabi Isa sampai seperti itu mereka. Pertanyaan yang menjebak, namun Nabi Isa selalu tahu arah pertanyaannya, sehingga mereka juga selalu mendapatkan jawaban yang tidak mereka duga. Yang mereka tidak duga itu adalah mereka juga dijelaskan oleh Nabi Isa tentang asal usul munculnya aliran Farisi, Saduki, Qumran dan sebagainya. Sedangkan Nabi Isa tidak bisa dipengaruhi oleh aliran Farisi, Saduki maupun Qumran, ya. Malah diterangkan oleh Nabi Isa, Farisi itu apa, Saduki itu apa, Qumran itu apa, mengapa ada Farisi, mengapa ada Saduki, mengapa ada Qumran, malah dijelaskan oleh Nabi Isa. Ya, tentu saja utusan para imam ini juga terkaget-kaget, karena justru mereka dapat pengetahuan tentang akidah aliran mereka dari Nabi Isa, ya. Nah, Nabi Isa juga menunjukkan kepalsuannya. Nah, itu kan lucu, ya. Jadi justru Nabi Isa yang menunjukkan kepalsuan itu, yang dilakukan oleh para imam itu, ya. Nah, itu selalu di sepanjang jalan menuju Yerusalem, dan akhirnya Nabi Isa sampai ke Yerusalem dan masuk
dan kemudian masuk ke haikal Sulaiman. Ya tentu membuat keributan itu sudah pasti ya. Sudah pasti membuat keributan. Kedatangan Nabi Isa selalu membuat keributan. Oleh karena itu di haikal Sulaiman sudah berjaga-jaga tentara baik dari Roma maupun dari kerajaan Israel maupun tentara tentara milik Sanhedrin, tentaranya majelis agama Yahudi, yaitu tentara Sanhedrin. Jadi Sanhedrin ini punya tentara juga ya. Namun mereka tidak mengganggu, para tentara ini tidak mengganggu dan akhirnya mereka pergi dan tidak kembali lagi. Tentara Roma ya, tidak kembali lagi karena mengalami peristiwa yang tidak bisa mereka mengerti ya. Ketika mereka berusaha mendekati Nabi Isa ya, dalam keramaian menyibak keramaian, berusaha mendekati Nabi Isa, berusaha memegang Nabi Isa, tapi tiba-tiba mereka terlempar, terguling-guling tanpa mereka mengerti mengapa mereka bisa terlempar dan terguling-guling. Tiba-tiba mereka merasa ada tenaga yang kuat mendorong mereka sehingga terlempar terguling-guling ya. Mereka takut ya, kemudian takut karena apa? Menunjukkan bahwa orang itu tidak bisa mereka sentuh ya. Nabi Isa atau Yesus itu tidak bisa mereka sentuh ya. Ya kalau terguling-gulingnya sedikit, ini terguling-guling jauh dari ruang golah sampai keluar ruang golah, sampai halaman halaman kaum goyim ya. Jadi terguling-guling jauh ya. Jadi seperti apa ini, karung beras yang diguling-gulingkan gitu, karung beras yang diguling-gulingkan itu sampai ke ruang goyim ya. Kisah ini dikisahkan oleh Injil Barnabas pasal 152 ya. Bagaimana mereka tentara Roma ini pengen menyentuh tapi akhirnya terguling-guling, itu dikisahkan pada Injil Barnabas pasal 152. Nah, setelah itu mereka lari. Nah, melihat apa yang dialami oleh tentara Roma itu, tentara dari kerajaan Israel maupun Sanhedrin mundur dengan sendirinya ya. Namun apa tanggapan para imam melihat peristiwa itu? Ya, mereka menganggap Yesus telah mendapat hikmah dari berhala Baal dan Ashtoret. Kan lucu ya. Jadi seolah-olah Yesus ini menyihir yang kekuatan sihirnya itu diperoleh dari berhala Baal dan Ashtoret ya, kan lucu ya. Lucu. Jadi karena kedengkian para imam sehingga melihat peristiwa itu bukannya mereka menjadi sadar, tapi justru mengatakan seolah-olah Nabi Isa itu penyembah berhala. Yaitu rasa takut yang tidak beralasan, tidak beralasan kalau mereka mengakui bahwa Nabi Isa itu nabi. Nah, para imam ini tidak mengakui Nabi Isa sebagai nabi dan tidak mengakuinya itu sampai sekarang ya. Bani Israel itu tidak mau mengakui bahwa Yesus itu nabi ya, tidak mengakui sampai sekarang. Oleh karena itu di kitab Ibrani, kitabnya kaum Yahudi, itu tidak ada, Injil itu tidak ada, kitab Injil itu tidak ada. Jangankan kitab Injil, kitabnya Nabi Yahya, Darasah namanya Darasah itu tidak diakui oleh mereka, tidak diakui juga oleh kaum Yahudi ya. Ya karena apa? Mereka memenggal kepala Nabi Yahya. Bagaimana mereka mau mengakui yang mereka memenggal kepala Nabi Yahya? Dan memenggal kepala itu hanya untuk dijadikan hadiah perkawinan. Nah, kan luar biasa
luar biasa zalimnya, murtadnya dan sebagainya, sampai kepala Nabi Yahya. Nabi Yahya dipenggal kepalanya untuk hadiah perkawinan Herodes Antipas dengan Herodias, bersaudara, bersaudara tapi tidak kandung ya. Herodes Antipas dan Herodias, yang perkawinan itu dianggap haram oleh Nabi Yahya, ditentang oleh Nabi Yahya. Itu sudah kita kisahkan beberapa waktu sebelumnya ya, pada seri-seri sebelumnya. Kebencian para imam, para pejabat agama sudah sedemikian tinggi kepada Yesus, apalagi ketika mereka lihat Yesus sekali lagi menunjukkan mukjizat di hadapan mereka. Mereka melihat mukjizat yang lainnya. Ya. Nabi Isa di tempat itu, di hadapan para imam dan masyarakat Bani Israel di Haikal Sulaiman itu, menyembuhkan orang buta yang butanya itu sejak lahir. Bukan buta karena sakit, buta karena sejak lahir sudah buta, dan kebutaan itu dapat disembuhkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa menunjukkan lagi mukjizatnya di depan mereka ya. Ini dikisahkan dalam Injil Barnabas 156, pasal 156. Ya, karena kedengkiannya para pejabat agama tersebut sama sekali tidak menunjukkan rasa percaya atas mukjizat Nabi Isa tersebut. Nah, dianggapnya Nabi Isa itu dapat kekuatan dari berhala. Itulah para imam ya. Ya itulah Bani Israel itu ya, sudah begitu itulah ya. Bani Israel ya. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya memfitnah sebagai Nabi Isa dapat kekuatan dari berhala ya, tapi juga mereka menyebut Nabi Isa adalah seorang pendosa ya. Dengan menunjukkan mukjizat itu, mereka menganggap Nabi Isa itu pendosa karena dapat kekuatan dari berhala. Itu kan aneh ya kan. Dan orang yang matanya sudah dapat memandang tersebut malah dikejar-kejar oleh pasukan Sanhedrin, terus dilempar keluar Haikal Sulaiman ya, disuruh pergi dari Haikal Sulaiman. Mungkin takut ditanya para penduduk lainnya ya. Takut mempunyai pengaruh ya, mukjizat itu punya pengaruh yang besar pada penduduk yang lainnya. Padahal penduduk ya sudah mengetahui, tapi ini karena takutnya orang yang sudah disembuhkan dari kebutaannya itu ditangkap kemudian dilempar keluar Haikal Sulaiman. Nah, itulah kelakuan para imam Haikal Sulaiman ya. Nah, para imam telah betul-betul ya, buta juga ya. Bukan buta matanya, tapi buta akal dan hatinya ya, buta akal dan hatinya, bukan matanya, karena matanya melihat, tapi akal dan hatinya ini sudah buta ya, sehingga melihat mukjizat Nabi Isa pun dianggapnya sihir ya. Setiap rasul memang selalu mengalami peristiwa seperti itu ya, dianggap sebagai pembawa sihir ya, menunjukkan sihir ya. Semua rasul dan nabi selalu mengalami peristiwa seperti itu di Bani Israel ya. Di Bani Israel, di kaumnya sendiri ya. Rasul Nabi terdahulu kan kebanyakan dari Bani Israel, tapi mereka dapat perlakuan dari kaumnya ya seperti itu. Ini adalah lukisan ya. Nabi Isa dengan mukjizatnya menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, ketika akhirnya Nabi Isa ini
beberapa di Haikal Sulaiman, mereka para imam justru mengutus orang ke Antioquia untuk mendatangi gubernur Roma. Ya, setelah Nabi Isa beberapa lama di Yerusalem, ya, kemudian tinggal di kompleks itu, ya, kemudian karena merasa risih dan di Haikal Sulaiman itu tiap hari selalu terjadi hiruk pikuk ya, ya. Kemudian mereka kirim utusan ke Antioquia menghadap gubernur Roma. Ya, kembali mereka mengingatkan kepada gubernur Roma bahwa gubernur Roma telah membuat keputusan tentang siapa Nabi Isa, dan siapa saja yang bercerita tentang atau menceritakan tentang mukjizat Nabi Isa harus dihukum mati. Mereka mengingatkan seperti itu kepada gubernur Roma. Padahal gubernur Roma itu tidak mikir ya, meskipun sudah membuat keputusan seperti itu, di gubernur Roma di Antioquia tidak mikir kejadian seperti itu. Melihat ada yang cerita tentang mukjizat, tidak mikirkan. Tapi yang risih justru, yang merasa terganggu justru para imam, sehingga mengingatkan gubernur Roma bahwa gubernur Roma harus berbuat sesuatu karena Nabi Isa telah membuat kegaduhan lagi di Yerusalem. Nah, itulah kelakuan para imam Haikal Sulaiman ya. Tidak hanya itu ya, seperti biasanya, para imam itu selalu ngirim orang ya, yang menyamar ya, untuk mendekati Nabi Isa dan selalu bertanya tentang agama yang tujuannya selalu untuk menjebak Nabi Isa. Tapi ya itu selalu Nabi Isa pasti mengetahui ya, penyamarannya selalu diketahui ya. Dan maksud hatinya juga maksud hatinya meskipun tidak diucapkan tapi diomongkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengetahui suara hati para utusan yang menyamar itu. Jadi ya itulah kelakuan para imam Haikal Sulaiman saat itu. Jadi musuh besar Nabi Isa pada saat itu sebenarnya bukan gubernur Roma, yang sebenarnya ya tidak masalah kamu ribut selama tidak membahayakan gubernur Imperium Roma, ya tidak apa-apa. Malah senang gubernur Roma itu kalau mereka ribut ya, malah senang kan. Mereka menjadi tidak utuh, tidak menyatu, tidak menjadi bahaya bagi Imperium Roma ya. Jadi malah senang lah. Itulah kelakuannya imam ya, akibat kelakuannya para imam itu seperti itu. Karena rasa dengki, benci ya, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan harta, takut kehilangan kehormatan ya. Mereka bahkan bertanya pada Nabi Isa yang menunjukkan mereka menutupi kebenaran Taurat sendiri ya. Mereka malah menutupi kebenaran Taurat. Itu yang dilakukan oleh Nabi Isa. Apa itu? Nanti bisa lihat ketika Nabi Isa berbicara dengan salah seorang imam, yaitu Nikodemus. Apa yang disembunyikan itu oleh mereka saat itu, saat pada masa Nabi Isa itu, apa yang disembunyikan oleh para imam itu. Dan jika ada orang yang mengatakan hal itu, mengatakan ajaran Taurat tentang hal yang disembunyikan itu, bisa dihukum mati. Bisa dihukum mati oleh para imam Sanhedrin. Ada yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan itu nanti ketika kita masuk pada kisah pertemuan Nabi Isa dengan Nikodemus, salah seorang imam Haikal Sulaiman yang bernama Nikodemus ya.
setelah orang-orang yang memusuhinya pergi, Nabi Isa kemudian melayani pertanyaan dari para pengikut dan para murid-muridnya, ya, antara lain Andrew, Philip, Barnabas, Peter, Bartolomeu, ya, tentang perbuatan dusta dan kebohongan, tentang takdir Allah, takdir dan kemauan bebas manusia. Yang ini sebenarnya dikisahkan, ya. Yang saya sampaikan ini sebenarnya dikisahkan dalam Injil Barnabas, ya. Tapi kalau dikisahkan semua itu sangat panjang, ya. pengajaran Nabi Isa di Haikal Sulaiman kepada murid-muridnya, ya. Jadi kalau sudah keribut-ribut itu berlalu, terus orang-orang yang menyamar ini pergi, sore hari atau malam hari, Nabi Isa ini mengajar para muridnya dan penduduk yang mendengarkan yang ada di situ. Ya, penduduk yang ikut mendengarkan pengajaran Nabi Isa di Haikal Sulaiman itu. Itu dikisahkan di dalam Injil Barnabas bagaimana Nabi Isa itu mengajarkan baik Taurat maupun wahyu yang diterimanya sendiri yang disebut Injil, ya. Wahyu yang diterimanya sendiri yang disebut Injil. Tapi Injil itu isinya bukan hanya wahyu yang diterima Nabi Isa, tapi juga khutbah-khutbah Nabi Isa, ya, khutbah-khutbah Nabi Isa. Khutbah-khutbahnya sebenarnya juga menjelaskan tentang risalah Taurat, ya, lebih memperinci, tapi penjelasan dari risalah Taurat tentang dusta, tentang bohong, tentang takdir Allah, tentang takdir kepada manusia yang disebut kehendak bebas manusia atau free will, ya, free will manusia, ya. Bagaimana posisinya terhadap takdir itu, ya. Jadi free will terhadap takdir itu ya apa? Nah, kalau mengisahkan itu ya agak panjang, ya. Nabi Isa juga menjelaskan tentang menerangkan tentang kemuliaan dan bahkan kemewahan, ya, surga, ya. Bagaimana tubuh di dalam surga, bagaimana manusia di dalam surga. Itu dikisahkan dalam Injil Barnabas. Juga perbedaan tingkat kemuliaan di surga. Itu juga diterangkan di dalam Injil Barnabas dalam pengajaran Nabi Isa, ya. Asik, sebenarnya itu asik, ya. Jadi bagaimana kalau di Quran kan tidak secara rinci bagaimana perbedaan tingkat kemuliaan di surga. Nah, di Injil Barnabas ini cukup rinci, ya. Cukup rinci tentang perbedaan tingkat kemuliaan manusia yang masuk surga, ya. Dan juga surga itu seberapa luasnya yang bisa menampung makhluk sejak Nabi Adam maupun sampai nanti kiamat. Demikian tumbuh-tumbuhannya, sungai-sungainya, ya, makhluk-makhluk lainnya, ya. Jadi seberapa luasnya surga itu diterangkan di Injil Barnabas itu, ya. Asik sebenarnya itu, sangat menarik kalau membaca itu, ya. Alhamdulillah saya punya itu, ya, sehingga seperti itu, ya. Jadi ini menarik, sangat menarik kalau dikisahkan sendiri, ya. Dikisahkan sendiri menarik, tapi akan menjadi panjang karena fokus kisah ini adalah kisah perjalanan Rasul, ya, kisah perjalanan Rasul dan Nabi yang garis besarnya bagaimana, tidak sampai masuk kepada hal-hal seperti itu, tidak masuk sampai pada syariat atau akidah yang spesifik, tidak sampai masuk ke sana. Injil Barnabas ayat 191 menginformasikan suatu ketika Nabi Isa sedang diserambi Haikal Sulaiman, ada seorang ahli Taurat dari Farisi yang bernama Nikodemus menghadap Nabi Isa, ya, untuk bertanya cukup banyak hal.
cukup banyak hal. Itu dikisahkan di Injil Barnabas ayat 191. Tapi ini karena cukup panjang, kisah dengan Nikodemus ini cukup panjang, maka akan kami kisahkan setelah kisah ini. Jadi kisah ini kita tutup sekian dulu, nanti berikutnya masuk pada kisah dengan Nikodemus. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.